Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di pagi Rabu ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kembali kita maknai hari yang baru ini dengan kesediaan untuk menerima firman Allah. Dengan percaya firman Tuhan ini akan menjadi penguat penyemangat bagi kita untuk menapaki dan memperjuangkan kehidupan hari ini seperti yang Tuhan inginkan. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami di situasi yang paling sulit sekalipun. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan dan juga kemampuan untuk dapat menjalankan tanggung jawab kami seperti yang Engkau inginkan. Dan di dalamnya kami mengalami berkat Allah yang senantiasa melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Karena itu ya Allah di sorga, di kesempatan baik pagi ini kami hendak kembali merenungkan akan firman-Mu lewat apa yang kami baca di dalam Alkitab. Kami mohon Tuhan urapi sekalian kami, agar dalam urapan sayang Tuhan kami dapat mengerti dan kemudian memberlakukan firman-Mu seperti yang Engkau inginkan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Rut pasal 3 ayat 1 sampai 7. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapnyalah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan dalam Sabda Bina Umat, upah kepatuhan dan kerendahan hati. Saudaraku, saya yakin dan percaya kita sepakat kalau kita katakan dalam renungan ini bahwa orang yang patuh dan orang yang rendah hati akan mendapatkan tujuan hidup atau masa depan yang baik.
Tentu sangat beralasan saudaraku ketika kita katakan seperti yang disampaikan di awal khotbah tadi, mengapa kemudian kita garis bawahi kalimat yang menyebutkan orang yang patuh dan rendah hati, maka hidupnya atau masa depannya selalu baik. Nah, alasan yang kuat, yang sangat mendasar mengapa kita katakan demikian, sebab orang yang patuh itu berarti dia tidak membangkang. Orang yang patuh itu berarti dia taat dan setia melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Orang yang patuh akan mengikuti alur yang ditetapkan. Dia tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dia fokus kepada apa yang diarahkan. Dan tentu orang yang demikian akan mampu untuk melakukan sesuatu, dan pada akhirnya dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, dan dari kemudahan-kemudahan itu semua dilancarkan, dan pada akhirnya dia sampai pada tujuan yang ingin dicapai. Nah, bisa dibayangkan saudaraku kalau kemudian orang yang patuh juga memiliki kerendahan hati. Artinya dia tidak sombong, dia tidak angkuh, dia tidak tinggi hati, dia tidak suka iri dan dengki. Maka saya yakin ini akan menjadi satu paket yang komplit, katakan begitu, sebagai senjata dirinya di dalam memerangi hidup yang dia perankan atau dia lakoni, untuk masuk ke masa depan yang lebih baik. Maka pastilah orang yang patuh dan memiliki kerendahan hati akan lebih mampu untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Nah, saya pikir ini baik saudaraku untuk saya dan Bapak Ibu renungkan. Paling tidak supaya ada koreksi dari diri kita, apakah kita sudah menjadi orang yang patuh selama ini? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang rendah hati selama ini? Supaya kembali kita semangati diri kita untuk memiliki itu. Karena kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudaraku, dalam banyak kesempatan di berbagai peristiwa di kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang suka menyeleweng, katakan demikian. Maaf kalau kalimat ini tidak enak didengar. Orang-orang yang suka membangkang. Kenapa? Karena kita memiliki kemampuan berpikir yang sangat mempengaruhi eksistensi hidup kita, sehingga sulit bagi kita kemudian untuk memiliki kerendahan hati. Artinya kita menjadi sosok yang egois, sosok yang keras kepala, tidak bersedia meleburkan diri dengan cara-cara yang ditetapkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang patuh. Nah, tentu hal ini bisa kita lihat dalam dinamika kehidupan kita yang bisa dikatakan kerap kali tidak memberikan nuansa atau suasana bahagia seutuhnya. Tidak sedikit waktu di mana kita meratapi hidup kita, kita menyesali hidup kita, kita menangisi hidup kita. Bahkan kita sesali hidup kita. Tanpa kita sadari itu karena
kita tidak menjadi orang yang patuh dan tidak memiliki kerendahan hati. Nah, apalagi di situasi-situasi COVID-19 ini, saudaraku, kita berpikir kalau kita menjadi orang yang patuh, kita menjadi orang yang rendah hati, kita akan lebih banyak terkungkung, hidup kita tidak bebas dan seterusnya. Mengapa sekarang kasus virus corona ini semakin berkembang? Walaupun pemerintah sudah melakukan begitu rupa sistem yang mengajak masyarakat untuk bisa memberantas penyebaran virus corona, tapi semakin kesini akhirnya ada bahasa kalau kemudian pihak-pihak terkait mulai melemah, artinya sudah malas untuk mengurus. Orang-orang terserah saja mau kena virus atau tidak, sehingga semua diberikan lagi peluang untuk beraktivitas walaupun dengan bahasa new normal. Tapi kita lihat ketidakpatuhan orang di dalam menyikapi kebijakan pemerintah untuk membatasi diri di dalam bersosialisasi dengan orang lain. Akhirnya kasus virus corona ini semakin berkembang dan semakin mengancam. Nah, ini ketidakpatuhan masyarakat ini juga berdampak karena tidak adanya kerendahan hati. Tidak bersedia melembutkan jiwanya, hatinya, menenangkan pikirannya untuk melihat kebijakan ini secara realistis, secara objektif dan imani. Kita merasa apa yang kita pikirkan itu yang paling benar, sehingga kita menabrak peraturan-peraturan yang ada dan akhirnya kita sendiri terjebak di dalamnya. Jadi saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan, supaya kembali kita benahi diri kita, betul-betul kita menjadi orang yang patuh, orang yang rendah hati. Nah, keteladanan ini, saudaraku, diberikan dari Rut kepada saya dan saudara yang benar-benar selalu mengikuti atau patuh kepada apa yang disampaikan mertuanya Naomi. Walaupun jelas-jelas anak Naomi yang adalah suaminya tidak lagi bersama dengannya, tapi dia tetap patuh dan hormat kepada mertuanya. Karena dia tahu kepatuhan kepada mertuanya, yaitu sosok yang lebih tua, yang bisa dikatakan lebih berpengalaman dalam menjalani hidup. Karena kita tahu persis bagaimana Naomi dengan suami dan anak-anaknya pernah lari dari Tuhan hanya karena ingin menyelamatkan diri, tidak patuh dengan ketetapan Tuhan, tidak bersedia menerima apa rancangan Tuhan dalam hidupnya, sehingga mereka pergi ke Moab. Dari pengalaman itu kemudian Naomi memberikan petunjuk yang baik kepada Rut untuk ayo lakukan apa yang ditetapkan ini, maka engkau akan mendapatkan tujuan hidupmu, yaitu bahagia. Kita lihat jelas sekali, saudaraku, di dalam ayat bacaan kita yang pertama dikatakan begini. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Artinya Naomi memberikan petunjuk, petua, nasihat, ajaran kepada Rut untuk kebahagiaannya. Asal dengan catatan kamu patuh mengikuti petunjuk ini dan menyikapinya dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan, tinggi hati, egois, marah dan seterusnya.
Dan kita bisa lihat saudaraku di dalam bacaan kita selanjutnya, di mana di sana Rut benar-benar melakukan semuanya itu. Dalam ayatnya yang kelima dikatakan begini, lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Dia tidak menolaknya. Dan mari kita lihat saudaraku dalam cerita selanjutnya, apa yang disampaikan Naomi kepada Rut, dia ikuti, yaitu melihat peluang atau kesempatan yang tepat bagaimana supaya Rut mendapatkan kasih dari Boas, pemilik ladang tempat di mana dia bekerja sebagai pemungut jerami. Dan akhirnya saudaraku, betul apa yang dikatakan Naomi. Rut mendapatkan kasih yang luar biasa dari Boas. Jadi mari kita interpretasikan ajaran Naomi kepada Rut tidak dalam pikiran yang aneh-aneh. Ya, bisa saja bilang, loh, kok Naomi suruh Rut pergi tidur di bawah kakinya Boas dan seterusnya. Tapi inilah cara Tuhan yang Tuhan berikan kepada Naomi untuk mengarahkan Rut untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dari kehidupannya sekarang. Dan itu kita bisa lihat kalau Rut bukan perempuan yang sembrono, katakan begitu. Ya, kita lihat dalam ayatnya yang ke-9 bacaan kita sampai 11 dikatakan begini. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Boas melihat sikap Rut tidak dalam pandangan sinis atau negatif, karena Boas tahu Rut tidak pernah mengejar laki-laki yang muda tampan hanya karena dia janda pada waktu itu, lalu kemudian mencari kesenangannya. Tidak. Tapi dia katakan di sini bahwa semua orang di kota ini tahu engkau perempuan baik-baik. Betul-betul tindakan Rut yang berbaring di bawah kaki Boas adalah sebuah permohonan sebagai bentuk kerendahan hatinya yang memohon perlindungan, karena dia seorang perempuan yang datang dari negeri Moab yang membutuhkan perlindungan untuk diakui eksistensinya sebagai manusia yang layak dihormati, disayang dan seterusnya. Tapi ternyata saudaraku, Boas tidak hanya melindungi dia, tetapi juga mengambilnya menjadi istrinya. Ini luar biasa saudaraku. Dan kalau kita lihat dalam catatan sejarah kekristenan, Boas adalah salah satu dari keturunan Daud. Itu berarti Boas mewarisi keturunan Yesus Kristus, dan dia menjadi bagian nyata dalam perjalanan sejarah kekristenan yang tidak bisa dihilangkan dari konteksnya. Karena itu saudaraku, mari kita yang adalah keturunan Daud, anak-anak Allah yang diberkati
Sejak dari kandungan ibu dan sampai kehidupan kita kemudian, mari kita menjadi orang-orang yang patuh dan memiliki sikap rendah hati. Maka saya percaya situasi sulit seperti apapun yang kita hadapi, kita akan mampu mengatasinya. Karena Tuhan sudah berkata, jika kita di pihak Tuhan, maka tidak akan ada lawan kita. Lakukanlah ini sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Karena Tuhan terus meminta kepatuhan kita kepadanya. Dan bangunlah kerendahan hati di dalam menjalani tanggung jawab kita di kehidupan kita di dunia ini. Maka akhir dari perjuangan hidup kita adalah kebahagiaan yang sempurna, yaitu sorga. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah boleh menikmati firman-Mu di pagi hari ini. Kami yakin semua yang kami terima adalah berkat dari-Mu, di mana kami diajarkan untuk patuh dan memiliki sikap rendah hati. Karena dengan kepatuhan dan sikap rendah hati, kami dapat memenangkan apa yang kami perjuangkan dalam pertandingan hidup kami di dunia ini. Karena itu Tuhan, jangan tinggalkan kami. Karena hanya dalam bersama dengan Engkau, kami dapat melakukan semuanya. Khususnya untuk kehidupan kami hari ini, berkati kami Tuhan Yesus, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Agar dalamnya kami sehat, kami kuat, kami beriman, kami pintar dan cerdas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.